Kisah pilu ini bermula pada 2016 di sebuah desa di Garut Selatan, Jawa Barat. Ketika anak-anak yang lulus SD tidak memiliki pilihan untuk melanjutkan ke sekolah terdekat. Pasalnya, SMP dan SMA terdekat dari desa mereka berjarak belasan kilometer. Ya itu kan ceritanya awalnya yang ada keluarga istrinya si Heri Heriawan ini di kampung itu juga. Anak-anak baru lepas SD, dia bilang di sinilah di Bandung ada sekolahan yang bagus dan ngajinya yang bagus dan tidak pakai biaya kan itu. Makanya mungkin orang tua dilihat sisi pendidikannya wow gitu kan, namanya juga kota Bandung, kalau dari sini mah udah gimana lah wownya itu Bandung. Makanya langsung dia mau diajak, dan itu pun mungkin karena dilihat dari sisi pembiayanya juga lah kayaknya. Salah satunya mungkin ya dengan keadaan faktor ekonomi gitu. Kebetulan ya saudara saya menawarkan atau ngasih tahu gitu, sekolah ada yang gratis. Itu yang dicari, dikarenakan saya itu orang nggak mampu gitu. Karena tak ada pilihan lain, orang tua korban pun tergiur ajakan dari Heri Wirawan melalui kerabatnya agar melanjutkan pendidikan di tempat yang dikelolanya di Bandung. Namun tidak pernah dibayangkan sebelumnya, Heri Wirawan justru merenggut masa depan anak-anak harapan orang tua mereka ini. Ya itu tadi, kenapa saya berani mengarahkan anak-anak ke tempat itu, ke tempat si Heri Wirawan. Karena sosoknya yang saya kenal ya baik. Terus dia latar belakang dia keluaran dari pondok pesantren di daerah Garut. Gak usah saya sebutkan ya nama pondoknya, karena ini bukan salah pondoknya, tapi ini justru pondok itu dikhianati oleh si Heri Wirawan ini. Yang dia tawarkan cuma pendidikan gratis di waktu itu ya. Setelah itu dia andai kata anak-anak betah di sana, terus mau melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut, dia siap membiayai gitu. Makanya antusias anak-anak di sini kan sangat tinggi untuk mencari ilmu, sehingga sejauh apapun tempatnya ya pergi ke Bandung untuk menuntut ilmu. Karena tadi antusiasnya anak-anak di sini di kampung saya sekitar 70%-an kalau sudah keluar dari SD udah di kampung, udah nuntut ilmu ke tempat yang lain, dikarenakan di kampung saya ini tidak ada sekolah yang dekat ya, tidak ada sekolah yang untuk dia melanjutkan pendidikannya. Katakanlah sekolah SMP, SMA jauh dari saya, terdekat 12 kilo, SMP sama SMA ya 12 kilo. Harapan saya setelah kejadian ini, dikarenakan kan di kampung saya ini jauh dari sekolah, aksesnya jauh. Kalau kau pengen ke sekolah SMP itu 12 kilo, itu pun juga kalau yang punya sepeda motor. Ke sekolah SMA sama 12 kilo jauhnya itu. Kalau nggak punya sepeda motor itu nebeng sama orang lain. Apalagi ini dari kampung, akses jalannya itu waktu itu ya, kalau sekarang lumayan lah gitu. Tanah merah, kalau kehujanan licin, kadang-kadang anak-anak itu nggak nyampe ke sekolah, dikasih hukuman dari gurunya itu. Nah, harapan saya untuk pemerintah, dari manapun orangnya itu, pemerintahnya itu ya, di sini itu harus didirikan sekolah pesantren, sekolah SMP, SMA yang benar-benar kualitas pendidikannya gitu.
Kondisi ekonomi membuat para orang tua lebih memilih menitipkan anak-anak mereka di tempat Heri Wirawan. Namun tanpa disadari, mereka sedang masuk perangkap si predator dan korban jadi mangsa empuk syahwat bejatnya. Anak-anak yang harusnya mendapatkan pendidikan malah diruda paksa oleh Heri Wirawan. Padahal anak-anak itu merupakan harapan orang tua mereka untuk memperbaiki nasib mereka. Saya sering ngobrol sama anak. Ini setelah dari sekolah di Bandung gitu. Kan saya sering nanya gini, jarang manggil nama gitu. Teteh. Teh, kamu yang baik-baik aja sekolah ya, yang pinter. Lalu saya tanya, setelah kamu lulus SMA, hanya SMA aja atau pengen lulus gitu sampai kata orang lain kuliah lah gitu. Kalau saya pengen punya cita-cita, katanya Bapak ada 2. Kalau nggak jadi guru, pengen jadi dokter. Aduh, bagus kata saya, cita-cita kamu itu ya, mudah-mudahan Allah itu mengabulkan, kata saya gitu. Rata-rata jadi petani dan buruh tani. Rata-rata kan di sini pertanian dari kebun karet, kebun pisang, kebun kayu. Tapi yang dominan di sini kebun karet kebetulan Pak. Penghasilannya mungkin satu hari itu kurang lebih 60.000 sampai 100.000 itu. Tergantung cuaca kan kalau ngederes karet mah gitu. Tim coba mencari tahu kondisi terkini korban di rumah aman di daerah Lembang pada pertengahan Desember lalu. Mereka diketahui tengah dalam pemulihan trauma dan menjalani terapi Deep Psych with Tapping Technique. Trauma banget. Anak-anak itu trauma banget. Ya jelas orang tua pastilah ya. Anak juga trauma banget. Apa cirinya? Karena ini proses lama ya, proses bertahap. Memang sepertinya anak-anak masih bisa diam, tidak menunjukkan. Tapi ketika digali dengan teknik deep psychology tapping teknik, saya menggali deep individu. Saya menggali bawah sadarnya. Jadi teknik bicaranya tidak dengan buka mata, tapi tutup mata supaya terbayang dan terasa. Maka ketika dilakukan teknik deep ini, walaupun anak ini tidak berkata tentang perasaannya, walaupun tidak berkata tentang pikirannya, tapi banyak dari mereka lebih pada ekspresi. Gitu ya. Segala macam, dan mungkin memegang alat-alat vitalnya. Di mana-mana dipegang alat vitalnya, itu sudah pasti alat yang tersentuh. Yang dia tidak ridho. Bagian itu ya dirusak. Gak mau gitu kan. Rata-rata mereka tidak bisa bicara di awal, tidak keluar kata, tapi ada berekspresi. Nah, terapi kedua baru mulai bisa bicara. Itulah bukti trauma, bahwa sampai orang tidak bisa. Bukti trauma dan bukti intimidasi itu paling penting. Dan ada salah satu anak mengatakan, saya pernah bilang nggak mau Bapak, ini dosa. Dia bilang enggak, ini bukan sebuah dosa, tolong itu dicatat. Orang itu mengatakan bahwa ini tidak dosa. Pokoknya orang itu, pelaku itu mengatakan bahwa kalian harus nurut karena sebagai kepatuhan kepada orang tua, dan apa yang dilakukan ini bukanlah sebuah dosa. Saya bilang, kamu itu salah satu pahlawan dari korban ini kalau kamu bisa mengungkapkan hari ini juga. Karena kalau ini tidak terungkap, tidak kamu memberanikan diri, pasti banyak korban-korban lagi yang lainnya, kan gitu saya bilang. Heri Wirawan sungguh-sungguh memanfaatkan situasi ketidakberdayaan korban dan orang tua mereka di kampung halaman. Anak-anak ini bahkan dibuat tidak berani berbicara, bahkan sekedar kepada orang tua mereka. Sebuah bentuk intimidasi psikis yang ditanamkan perlahan kepada korbannya dalam waktu lama. Aksi bejat Heri Wirawan baru dapat dihentikan setelah ada korban yang berani membongkar fakta pada Mei 2021. Kan katanya mau disekolahin, ya kan? Tapi ternyata program sekolah juga tidak berjalan. Menurut mereka ya kurang berjalan. Jadi misalnya apakah tiap hari ada guru? Enggak juga. Kadang-kadang memang ada guru, tapi seperti tidak terjadwal. Ada yang anak yang lebih sering disuruh masak.
gitu kan, ngurus anaknya, kan dia juga punya istri, punya anak kan, tuh nemenin itu. Ada yang bagian belanja ke pasar, ada yang bagian kerjaan administrasi. Ini bukan sekali kejadian, ini saya lupa siapa, tapi ada yang bahwa ada misalnya yang datangnya ke situ itu kelas 4 SD. Waktu SD sih belum dilakukan, tapi mulai dilakukannya sejak dia SMP. Dan sekarang kan umurnya berapa tahun, jadi ya sudah lebih dari setahun lah. Karena anak-anak ini tidak bisa bicara, maka saya lakukan penggaliannya dengan teknik DEP. Dan semua penjelasan itu, walaupun tidak dalam bentuk kata, dalam bentuk gerakan, semua oleh tim saya dicatat lengkap. Sehingga orang bisa menyimpulkan sendiri. Kita tidak membuat kesimpulan, tapi dengan ekspresinya begini, tangannya bergerak ke sini, mukanya begini, itu kan bisa diinterpretasi. Ya misalnya korban dengan sangat keras mengusap-ngusap mulutnya gitu kan. Terus kan itu aja nggak mau. Itu kan apa coba interpretasinya? Ada Dia nggak mau di sesuatu dijejalkan. Dijejak atau dicium atau atau gitu kan, gerakan-gerakan ini kan ini banget, normatif banget. Artinya ada bagian sensitif dia yang dia tidak ridho untuk disentuh atau apa? Ya, sampai menjelaskan, oh, sakit, nggak bisa jalan besoknya, ibu saya nggak bisa jalan, berdarah gitu. Para orang tua sebenarnya sudah lama menaruh curiga karena setiap bertemu orang tua mereka, anak-anak ini tidak lagi bersikap seperti biasanya. Memang ada kelainan secara bersikap, Pak, dan memang postur tubuhnya itu menggemuk, terus dia tidak berani bertatap muka dengan ibunya, dengan keluarga. Dia pasti ke kamar, ke jamban, jadi nggak sebiasanya lah, semestinya dengan orang tua seperti apa kan, 1 tahun nggak ketemu. Ada perubahan daripada sikap itu, ditanya langsung nangis histeris anaknya itu sampai memanggilnya saya pada saat itu. Paling kalau ketemu sama paman saya, gimana Mang anaknya? Alhamdulillah betah katanya, alhamdulillah betah. Jadi nggak ada untuk terdeteksi dari awal kan gimana, karena mungkin anak-anaknya itu nggak mau berbicara. Padahal pernah ada anak, kalau kesini kan udah terungkap ada anak yang berbicara itu kelakuannya nggak senonoh, malahan tadi malam saya dapat cerita itu dari anak yang kabur. Ada kan? Ada yang kabur. Kalau lagi mandi itu suka ngikut-ngikuti, lihat-lihatin itu si korban itu. Makanya yang satu itu mah lari. Tapi yang sayangnya itu pas lari ke sini nggak berbicara tentang itu. Udah rame kayak gini baru cerita. Histeris lah, nangis-nangis. Dari lepas lebaran 6 hari itu dia gak mau keluar, gak mau makan, gak mau minum. Dia nangis terus selama 3 hari 3 malam, dia gak keluar rumah, nangis dia terus. Orang tua korban tidak kuasa menahan sedihnya ketika menerima kenyataan anak-anak mereka diperlakukan sedemikian rupa oleh Heri Wirawan. Menghancurkan harapan mereka, merusak masa depan mereka. Ini masih satu kampung, masih ada persaudaraan lah. Kalau berbicara itu mah udah jelas ada masih saudara kan gitu, sama bibi-bibi kayak gitu aja, itu masih satu saudara. Awalnya saya dipanggil suruh pijitin gitu kan, suruh pijitin, terus udah nanti kapan lagi panggil lagi untuk pijitin, terus saya pijitin, udah tidur di sini aja sama bapak gitu kan, bertahap, smooth nampaknya smooth. Dan itu yang saya tangkap betul, bahwa mereka diposisikan, diharuskan memanggilnya bapak gitu kan. Jadi masa kepada bapak ngelawan, masa kepada bapak tidak nurut.
Heri Wirawan juga diduga memanfaatkan anak-anak ini untuk mendapatkan donasi untuk yayasan pendidikannya. Heri akhirnya dibekuk aparat pada Mei 2021. Tim menelusuri sejumlah yayasan pendidikan yang dikelolanya di Bandung. Malah itu dari luar semua, kalau nggak salah tanyain ke Pak RT, Pak RW itu santri-santri ini dari Garut, dari Ciamis kalau nggak salah. Udah kurang lebih nggak lebih dari 20 orang waktu itu. Kalau pengakuan dari Pak RT setempat itu kegiatannya ngapain aja Pak? Justru itu aktivitasnya kan tertutup. Waktu pernah saya lihat sinergi malahan ada santri juga yang disuruh kerja ngaduk ya, bantuin untuk pembangunan boarding school tersebut. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2020 lah, 2000, sebelum pembangunan itu. Oh jadi santriwati itu dilibatkan untuk pembangunan renovasi? Iya. Renovasi pembangunan itu murni dari nol karena dulu tanyanya sawah. Itu murni dari nol dan pembangunan tersebut itu tidak. Pas saya ke sini, banyak mobil aparat gitu ya, kayak bus gitu. Saya tanya, ada apa? Itu Pak Heri katanya, ya saya digerebek gitu. Ya, pertama memang para saksi korban ini cerita kalau dana pesantren ini kan kemudian dapat dana BOS, dapat dana PIP untuk Indonesia Pintar. Nah, memang dari keterangannya kemudian anggaran atau dana ini dipegang oleh terdakwa. Apa bahasanya dititipkan atau untuk kepentingan mereka dan lain-lain lah. Nah, ini yang buat kami mungkin bisa ditelusuri juga, jadi nggak berhenti di kasus persetubuhan gitu ya. Mudah-mudahan pengungkapan ini bisa membuka ruang praktek, mungkin ada praktek serupa di tempat lain ya, jadi sehingga bisa meminimalisir sih perbuatan-perbuatan serupa di tempat lain. Korban di dalam berkas perkara yang kita sidangkan ini ada 13 orang. Ya, kemudian dari 8 orang itu sudah melahirkan anak. Bahkan ada 1 orang korban yang melahirkan 2 anak atau 2 bayi. Dakwa HW ini adalah seorang tenaga pendidik dalam suatu yayasan yang dia ampuh atau dia urus, yaitu yayasan di bidang pendidikan. Terkait eksploitasi ekonomi ini, kalau dari berkas yang kita sidangkan ya, kalau saya bicara dari berkas yang kita sidangkan, memang tidak terungkap begitu jelas. Ya, ini sangat mencederai, apalagi kalau lihat orang tua korban yang begitu emosi, begitu tidak menerima kenyataan ini sebetulnya, tidak mau kenyataan ini seakan-akan ini apakah saya ini mimpi gitu ya. Karena itu bukan jauh dari harapan orang tua. Anak ini mau disekolahkan, mau suruh ngaji itu untuk mengangkat harkat derajat yang melanjutkan orang tuanya yang selama ini sebagai buruh tani yang dianggap kurang mampu. Dia ingin menitipkan anaknya supaya jadi sukses. Tiba-tiba pulang membawa anak, bayangkan. Dia harapannya musnah pada itu. Dan dia mengancam sampai kalau hukumannya sampai 15 tahun, lebih baik si Heri itu dibunuh sama saya. Dan biar saya yang dipenjara kalau 15 tahun. Ditukar. Ini saking saking tidak nerimanya kejadian ini. Dan sangat sakit karena saya menitipkan anak ini bukan di jalanan. Saya menitipkan anak di tempat yang menurut saya itu udah benar, udah tepat. Gitu. Tiba-tiba yang dititipkannya itu sangat melukai orang tua semua itu, melukai dan menghapus, menggugurkan harapan orang tuanya. Dan menurut saya ini wajar, ini kan udah berulang-ulang, dari 1 orang itu bukan cuma 1 kali, udah berulang-ulang diperlakukan, disetubuhi, lebih dari 1 orang lagi, sampai yang sudah hamil. Nah ini saya rasa ini cocok untuk diterapkan hukuman pidana mati dan saya rasa itu udah adil ya. Kalau di luar itu, apalagi cuman hukuman biasa 10 sampai 20 tahun, apalagi kalau merujuk lagi lebih parah lagi, merujuk
dakwaan pasal 81 ayat 1 dan pemberatan ayat 3-nya 15 tahun dan pemberatan sepertiganya menjadi 20 tahun, itu sangat mencederai rasa keadilan, khususnya keluarga korban. Semua kasus adalah sama bagi kami. Tidak cuma satu ini, kasus-kasus lain pun sama. Tidak ada pressure buat kami. Kami tetap pada intelektual profesional kami sebagai lawyer memperjuangkan hak-hak hukum daripada terdakwa. Sebagai pengacara yang ditunjuk ataupun yang kami tangani sendiri, kami memperlakukan setiap kasus adalah sama sesuai dengan profesi kami, profesi hukum. Bahwa kami adalah membela hak-hak hukumnya. Kami mencoba untuk menggali ketika sebuah perkara terjadi, itu adalah akibat. Kita akan menggali atau mengungkap juga sebab-sebabnya. Dan kita pun akan berusaha menyimpulkan untuk memberikan kepada hakim sebagai pertimbangan di dalam putusannya. Itu saja, bahwa setiap orang, setiap peristiwa, ada peristiwa lain yang melatar belakanginya. Mohon dipahami juga, posisi kami di sini ditunjuk hakim untuk menangani perkara ini seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Ira. Itu sebenarnya juga bahwa positifnya adalah untuk mengembangkan. Kami, lawyer, jaksa, dan hakim ingin mengetahui apa sih sebab sesungguhnya sampai kejadian itu terjadi seperti ini. Saya sebagai pribadi, sebagai warga negara sekaligus sebagai ketua KPAI prihatin dan menyentuh dalam jiwa kita ya. Bagaimanapun guru itu harus melakukan yang terbaik buat anak-anak. Guru harus memberikan teladan, guru harus memberikan perlindungan, guru harus memiliki cara pandang yang baik, tidak boleh mengindoktrinasi terhadap perilaku-perilaku yang negatif buat anak-anak kita, apalagi kalau kemudian menjadi pelaku kekerasan seksual. Tentu kami berharap semua pihak tidak menstigmatisasi kepada korban maupun juga keluarga korban, karena sejatinya merekalah yang harus kita bantu. Keinginan saya itu si korban, si pelaku itu dikasih hukuman yang sama saya rasakan, pedihnya, sakitnya saya ini seumur hidup. Nah, untuk hukumannya si hari ini, si predator ini sama persis hukumannya ya sama saya, yang saya rasakan ini sakitnya gitu. Ya dikebiri atau lebih baik itu dibunuh aja lah. Harapan saya itu sama pemerintah. Jangan cuma 15 tahun, apa 15 tahun itu? 20 tahun itu apa 20 tahun itu? Walaupun itu aturan, tapi harus tahu kesakitannya orang tua, korban, anak korban sekarang belum nggak tahu gimana statusnya. Nah sekarang saya harapkan sama pemerintah itu jangan hanya 15 tahun atau 20 tahun. Tolong saya.